Oke, selamat malam. Selamat malam pagi ya. Selamat siang. Udah pada makan siang belum kalian? Udah kak? Sudah kak, sudah. Beuh, udah. Oke deh. Kemarin kita udah kelas pengganti kan yang kata hari berapa hari ya? Selasa ya kemarin. Yang kita kemerdekaan tuh. Kayak gimana? Di sekolah ada tugas gak kalian? Atau udah nggak ada tugas sekarang sekolah? Ini aku agak sedikit jaringannya deh. Aku nggak tahu kenapa kalau baru buka komputer tuh pasti dia agak-agak ngelag gitu. Ntar ya. Suaraku tapi lancar nggak di kalian? Soalnya di sini yang lancar cuma Maki dong. Tuh, aku gambarnya Makiku aku lancar. Tapi kalian kalian gambarnya malah mustah. Oke, bentar ya. Tes tes suaraku jelas nggak? Atau ngelek-ngelek nggak kira-kira? Jelas, Jelas jelas, kok, Pak. jelas. Jelas ya, nggak ngelek ya? Oke, soalnya ini agak-agak sinyalnya. Oke. Gimana PR? Nggak ada PR kalian? Sekarang ada PR nggak sih kalau di sekolah tuh? Ada, Udah ada. lama nggak ada PR ya? Kirain masih kayak ada PR Ada. gitu. Hmm, oke deh kalau gitu ya. Oke, coba aku cek dulu yang belum hadir siapa ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Mulai ya. Hmm, Ntar aku share screen dulu. Oke, kalian boleh buka course-nya dulu biar nanti ke absen ya. Yang hari ini nggak Hyeon ya. Oh ya Hyeon. Hyeon udah berapa lama nggak hadir-hadir ya? Maki dibuka ya. Fariha juga, ada Ren juga. Dibuka course-nya biar nanti ke absen. Oke, bentar ya, ini kenapa ya? Aku tuh kalau siang tuh kayak tuh. Sebenarnya tuh lancar. Tapi kalau buka Algonova, nge-lag gitu. Sebentar ya guys. Nah, oke. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kondisi ya. Oke, jadi kita akan ngomongin tentang kondisi. Oke, kita ngomongin dulu tentang kondisi ya. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah tahu tentang if else belum? Pernah belajar nggak kalian sebelumnya tentang if sama else? Nah, pernah belajar? Atau mungkin pernah dengar gitu tentang if else kira-kira di kalian? Belum pernah? Oke, sebentar ya guys. Ini aku internetnya lagi lumayan. Bentar, sebentar ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Gimana? Ada yang udah pernah dengar if else belum? Kira-kira. Maki, If Maki, kayak pernah jika nggak? benar itu Oh ya, Daren. kodenya dijalankan gitu. Kalau else itu kalau dia nggak benar itu ya kode yang itu yang dijalankan. Be, benar, 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 benar. Ya, benar ya yang dibilang sama Daren ya. Jadi, if else ini program jika ya, nih jika programnya apa, maka akan dijalankan.
Tapi kalau enggak, maka dia else. Akhirnya dia nggak dijalankan. Gitu. Jika suatu kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan if. Tapi kalau misalkan enggak terpenuhi, maka dia menjalankan yang else. Nah, itu namanya perintah berkondisi. Oke, coba kita bahas-bahas dulu di sini nih, sambil kita diskusi ya. Nah, di sini kalian bisa lihatnya, kirimin juga PPT-nya, nanti jangan lupa disimpan ya. Nah, kalian simpan PPT-nya juga. Nih. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada program dia mengetahui dua rekomendasi kan, lollipop dan juga kue. Pengguna memasukkan referensi permen. Bagaimana kita bisa membuat rekomendasi pintar? Ini adalah bisa dibilang eh, flowchart. Nah, ini namanya adalah flowchart. Jadi kalau kalian menemukan grafik yang kayak gini, yang tanda miring kayak gini, terus seperti ini, nah ini namanya adalah flowchart. Flowchart itu digunain untuk kita bisa tahu ada sebuah kondisi apa atau ada rancangan seperti apa. Nah, di sini pertama kita input dari preferensi pelanggan. Nah, kita input. Lalu kita kan pengen permen. Nah, kalau kita mau permen, ada dua tuh kata dia. Ada lollipop, ada kue, dibilang. Ya, kalau misalkan dia pilih lollipop, maka yes, gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak milih, maka hasilnya adalah kue. Nah, ini namanya if else. Ya atau tidak. Yes or no. Jadi kalau misalkan pengen pengen permen nggak? Ya. Nah, jadi kita kasihnya adalah lollipop. Kalau misalkan dia nggak mau permen, ya kita kasihnya adalah kue. Nah, di sini ada if, ada else. Ini if, ini else. Tuh, gitu ya. Jika pengen permen, maka kita kasih lollipop. Tapi kalau nggak mau, kita kasihnya kue. Sederhana banget kan? Gitu. Nah, itu konsep dari if else. Jadi, sederhana. Cuman iya atau enggak. Jawabannya itu aja. Kayak iya, mau permen. Kalau mau, dapat lollipop. Tapi kalau enggak, ya udah. Kita kasihnya kue. Gitu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanya dulu? Kira-kira? Yes or no? Gitu ya. Oke, kita coba berbicara tentang logis deh. Jadi inti dari percabangan atau kondisi, ya, berkondisi di sini, di mana nilainya antara true dan false. Tuh, ini udah jelas banget ya. Jadi kalau aku harap kalian nggak akan bingung sih, karena intinya dua, iya atau enggak. Dah itu aja yang ada di otak kalian tuh itu, yes atau no, gitu. Yes or no, gitu kan. Kalau dia mau permen, kasih permennya. Kalau dia nggak mau permen, ya udah kasih yang lain, kayak gitu. Nah, tapi ada yang namanya tipe data logis. Nih, tipe data logis. eh Dia ada yang namanya boolean. Jadi, if else ini dia tuh boolean ya. Ada true, ada false. Kayak gitu. Teman-teman. Ya. Nah, kalian pasti udah pernah belajar yang namanya, ini ada kayak di sini ya. Operator perbandingan ya. Pasti kan udah pernah belajar ya. Ini kan matematika basic banget lah. Di awal juga kita udah pernah sempat jelasin juga kan kalau lambang ini namanya perkalian, pembagian, ini sisa bagi. Ini pembagian bilangan bulat ya yang hasilnya itu adalah eh ya angka bilangan bulat. Misalkan tiga ya tiga gitu. Walaupun dia ada koma tetap dia bilangan bulat. Penjumlahan sama ada pengurangan. Nah, terus kita punya lagi yang namanya operator logis. Jadi ini namanya adalah operator logis. Oke. Operator logis itu apa? Ya kalian juga udah pernah ngeliat juga kan? Udah pernah belajar kan? Lebih besar, lebih kecil, kurang dari, lebih dari. Udah pernah ya? Terus ada juga ini sama dengan. Jadi kalau sama dengan itu kan ada pembeda. Kalau kita biasanya apa? Variabel sama dengan 5 misalkan.
Nah, ini kan variabel ya kalau sama dengannya satu. Nah, kalau sama dengan di sini berarti dua. Tuh, sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya adalah tidak. Tanda seru itu artinya tidak ya di komputer. Tidak sama dengan. Artinya kecuali. Oke? Paham ya? Tidak sama dengan ini artinya adalah kecuali. Ini sama, kecuali lebih besar, lebih kecil, lebih kurang dari besar, lebih dari besar. Nah, aku mau nanya sama kalian, apa bedanya kurang dari, lebih dari dengan pakai sama dengan? Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Kalau dia lebih besar dari atau lebih kecil dari dia itu cuman yang lebih kecil atau lebih besar. Cuman kalau ada sama dengannya dia itu bisa yang sama juga. Oke, Daren. Oke, bener ya kata Daren ya. Ya, jadi gini, kalau lebih besar, misalnya ini aja deh, aku analoginya agak yang lebih mudah biar kalian paham ya. Misalkan lebih besar dari 5, maka hasilnya adalah apa hasilnya? Outputnya apa kalau lebih dari 5? Nilainya apa? Wah, serius nih, kalian masih bingung nih. Ini pelajaran SD bawah loh. Lebih dari 5. Berarti apa aja? Yuk, on mic. Nggak usah malu-malu. Lebih dari 5. Ini pelajaran kayak kelas 3 deh. Apa outputnya? Yuk, lebih dari 5. Oke, oke, 6, 7, 8. Kalau lebih sama dengan 5, berapa? 10, 5, Berapa? Maki 10, 15, 20. 10, 15 tuh. Lebih besar sama dengan 5. Apa aja nilainya? Kok itu mah kelipatan 5. Apa berarti? Tadi kan lebih dari 5, itu kan udah ya jawab tuh 6, 7, 8. Ini bener kok, ini benar. Kalau lebih dari sama dengan 5, berarti apa? Keluarnya apa outputnya? 5, 6, 7. Nah iya betul, 5, 6, 7. Angka 5-nya ditulis. Kayak gitu ya. Oke, itu aja guys. Kuharap teman-teman udah eh, paham ya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih dari 5, ya udah jelas 6, 7, 8. Berarti sama ya kayak kurang kurang dari 5 ya udah berarti kurang dari 5 berapa? Ya kan kurang dari 5 berarti eh, 4, 3, 2. Kalau pakai sama dengan berarti angkanya juga ditulis. Oke. Nih contoh. Kita punya variabel di toko int input dalam persediaan. Berarti inputan yang masuk dia itu tipe datanya apa? Yang ini tipe data ketika dia masuk tipe datanya apa? String, float, integer atau apa? Ayo. Ini aku harus pahamin dulu nih kalian karena ini udah mulai masuk yang lumayan susah nih. Int input dalam persediaan. Kalau kita masukin inputan, itu nilainya apa? Tipe datanya. Input, string, atau float? Apa kira-kira? Apa, Maki? Di chat aja, di chat, diketik kalau itu. Kalian nggak usah malu-malu lah. Ketik kalau nggak langsung Coba aja on mic. Kak, Apa? coba ulang Kak. Nih, di toko, ini kan variabel. Ada int input dalam persediaan. Nah, kira-kira kalau aku mau masukin sesuatu, nilai, itu hasilnya apa tipe datanya? Apakah dia string, apakah integer, atau float? Kira-kira apa nih? Yang ini, kita bahas yang ini nih. Apa kira-kira? Karena ini harus diperjelas. Soalnya Sering. nanti lama susah. Apa Daren? Integer Sering. Kak. String atau integer nih? Oh, kalau Kenapa dia bisa angka bilang doang, string? kalau dia tulisan doang atau ada angka?
Aku nggak tahu. Kira-kira menurut kamu apa? Integer, Kak. Oke, kenapa integer, Jeremy? Kalau string itu dia tidak memakai angka. Kalau integer itu untuk angka. Oke, dari mana kamu bisa tahu kalau aku bakal masukin ini integer? Karena dari soalnya dibutuhkan sebuah perbandingan nomor Oke, atau tapi angka. kalau nggak ada nomornya, kalau nggak ada ininya, nggak ada soalnya, kira-kira dari mana aku bisa tahu kalau aku mau masukin integer? Di di string pengiriman. String kah? Ayo, kita bahas codingannya dulu. Kita nggak bahas kemana-mana. Kita bahas codingan yang ini, kenapa bisa integer yang masuk? Why? Karena penjelasannya simpel sih. Karena ya ini kan ada di INT. Udah, itu aja penjelasannya. Ya, kenapa harus integer? Ya karena disuruhnya integer. Kita masukinnya apa tuh? INT dalam kurung input. Kecuali kalau aku masukinnya tanpa integer. Misalkan input aja. Ya, ini barulah masuknya berarti string. Karena di sini aku udah tulis integer, berarti yang masuk adalah integer. Tanpa kita harus melihat soal dan lain-lain. Kita fokusnya di codingan ya. Gitu. Oke, kalau misalkan di sini aku masukin 40, maka jawaban yang ini bernilai true atau false. Kayak kira-kira. Kalau aku mau masukin nilai angka 40, kira-kira hasil dari pengiriman ini, nih, kita fokus jangan kemana-mana ya. Jangan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini. Kalian fokusnya di sini aja. Oke? Di codingan fokusnya. True, Kak. Kalau aku, berapa? Apa, Jeremy? True. Kenapa bisa true, Jeremy? Karena banyak minimumnya lebih banyak daripada ang integer yang dimasukkan. Oke, pinter. Oke, good, Jeremy ya. Kalau aku masukin angka 40, lihat yang pertama toko. Toko berarti berapa? 40. Kurang dari banyak minimum berapa? 50. Apakah 40 kurang dari 50? Iya, maka hasilnya adalah true. Oke, pintar. Oke, oke, good, 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 good. Kalau aku masukin angkanya 50, hasilnya apa? Coba yang lain. Yuk, ayo, Oh, siapa ayo? Nih kita banyak banget nih orang-orangnya nih. Yuk, masa Jeremy doang sama false. Daren? Oke, kenapa false, Daren? Boleh, boleh. Karena dia nggak butuh lagi pengiriman karena angkanya udah 50. Oke, good ya. Ya, 50 kurang dari 50. Kenapa nilainya false ya? Sebenarnya gampang gini aja. 50 kurang 50. Ya, dia udah jelas ini salah ya, false. Kalau misalkan dia mau true, berarti dia harus pakai kurang dari sama sama dengan gitu. Oke. Kalian pahamin bukan ininya ya, tapi pahamin ininya loh. Nih, oke, ini yang kalian pahamin. Angkanya mah bebas. Tapi kalian pahamin ininya. Kurang dari, lebih dari, gitu yang kalian pahamin. Tuh, ini masuknya ke matematika juga. Ya, nggak luput dari matematika sih. Oke ya, aman ya. Oke, kalau gitu sekarang aku lanjut lagi ke N dan OR. Oke, dalam logika itu kita punya dua komputer itu. Kalian mau belajar pemrograman kayak atau mau belajar pakai Microsoft Excel sekalipun juga sama, hasilnya sama. Ada N, ada OR. Oke, aku jelasin. Kita pakai bahasa manusia aja deh. And, or, dan atau. Contoh, aku beli mangga, mangga dan jeruk misalkan. Oke, aku beli mangga dan jeruk. Tapi kalau aku cuma beli mangga doang, hasilnya true atau false kira-kira? False. Kenapa bisa false? Yang Karena diminta mangga sama
Oke, betul. Yang diminta ya mangga sama jeruk. Kalau aku ganti atau, hasilnya apa? True, true. Oke, kenapa true? Soalnya bisa pilih salah satu. Oke. Ya udah, itu udah paham ya. Jadi bedanya N sama OR ya udah. N itu bakal bernilai true kalau dua-duanya atau tiga-tiganya atau empat-empatnya itu sama. Tapi kalau salah satu ada yang enggak ada, ya dia udah jelas pasti false kalau N. Kalau OR, walaupun ada salah satu yang benar, ya udah pasti nilainya true. Kecuali semua OR-nya salah. Kayak misalnya di aku beli mangga dan jeruk. Mangga atau jeruk. Tapi aku nggak beli dua-duanya nih. Ya udah jelas, itu false dong. Tapi kalau aku beli mangga atau jeruk, aku beli jeruk doang, itu nilainya true. Dah gitu aja logikanya. Oke. Oke, di sini kan kita coba breakdown lagi, kita coba lihat lagi ya. Oke, error. Di toko kurang dari 50. Misalkan aku masukin ini nilainya 100. Hasilnya apa? True atau false? Kalau aku masukin nilai 100, true atau false? False. False. Oke, yang lain? Oke, makin true. True dan false. Oke, kita bahas. 100 kurang dari 50, true atau false? 100 kurang dari 50. Apakah False. 100 itu kurang dari Oh, 50? Itu false. Oke. Apakah 100 lebih dari 50? False. Itu false. false juga. Maka hasilnya adalah False. 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 Udah jelas. Gampang kan? Paham ya? Hasilnya udah pasti false. Oke. Oke. Oke, aku lanjut lagi. Misalkan 50. Ya 50 deh, 50 udah kelak sama ya. Kalau misalkan 310, hasilnya apa? True atau false? True. True. Kenapa true? So, Karena melebihi 300. Oke, yang ini true. Kalau yang ini, Tidak terhitung karena memakai OR. oke, mantap ya. Jawabannya adalah true. Karena ada salah satu yang benar, maka hasilnya adalah true. Karena kan dia pakai or atau. Oke, mantap. Paham ya? Ada yang masih bingung nggak? Ya sebenarnya ini pelajaran kelas, kalau nggak salah kelas 3 ya. Aku dulu dapat ini kelas 3 deh pelajarannya. Berarti paham ya? True, false, lebih besar, lebih kecil. Paham. Oke, kalau gitu coba kita latihan dulu. Kita buka course-nya guys, seperti biasa. Kita lesson berapa? 5 ya? Nomor satu. Udah, aku ngantuk nih. Share screen, Kak. Nggak usah. Kita bikin ini ya, bareng-bareng aja yuk. Kita kerjain ya. Nanti kalau ada problem, boleh kasih tahu aku, kita share screen. Oke. Oke. Nomor satu. Tandai pernyataan yang benar tentang tipe data boolean. Tipe data boolean itu tadi nilainya apa? Outputnya apa? Tipe data boolean. Ayo, tipe data boolean.
hasilnya outputnya apa? Boolean tuh kan kalau string itu yang pakai tanda petik. Kalau integer angka, floating itu koma. Nah kalau boolean, kak aku translate dulu. Wah, oh, oh iya 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 iya. Sorry Asyaka, lupa aku ya. Aku nggak pakai bahasa Inggris ininya. Aku nggak ada santai. Ya, kira-kira tipe data boolean ini menghasilkan nilai apa? Yuk, yang lain. Boolean. Ada dua outputnya. Apa tuh boolean? Jadi ada dua. Siapa yang bisa jawab? True and false. Oke, good. True and false. Tuh, simple. Quick yang ini. Lanjut. Ekspresi boolean sebagai ekspresi dari bilangan bulat bisa menerima nilai numerik 0, 1, 2, 3. Bener nggak kira-kira? Salah, Kenapa gitu? Benar salah? salah. Salah. Oke, coba. Yang ketiga, ekspresi boolean hanya menerima nilai true atau false. Nah, ini benar nggak nomor tiga? Yang Benar, ketiga ini? benar. Nah, oke. Variabel memiliki tipe data boolean jika bernilai 0, 1, 3. Kenapa? Salah, salah. Salah, oke. Salah. Tipe data boolean Benar. bisa digunakan untuk membuat kondisi. Benar. Coba ya. Benar. Ya. Oke. Oke, good. Jadi jawabannya nomor satu yang ini. Nah, itu bisa kan? Dah, enak lah kalau bisa. Oke, yuk lanjut lagi ya. Nomor satu, ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira nomor satu gimana? Aman? Coba aku cek ya. Oke. Fariha, gimana Fariha? Nggak, udah belum bisa masuk ke course-nya Fariha. Fariha udah bisa masuk ke course nggak? Iya, Kak. Lagi. Oh, inget nggak passwordnya? Ingat. Ingat. Oke. Ya. Nah ini nomor satu ya. Yuk, nanti kalau nggak salah nomor dua itu ngetik ya. Oh, nomor dua gampang lah kalau misalnya. Langsung ke nomor tiga, kerjain dulu. Nanti aku lihat. Boleh share screen, silahkan nggak apa-apa. Tapi aku nggak bantu dulu ya. Kalian kerjain sebisa mungkin, nanti kita bahas. Oke. Aku tunggu sampai jam 1.45 lah ya. Aku kasih waktu 10 menit ya. Buat kalian kerjain dulu. Sebisa mungkin ya. Aku mau lihat yang udah bisa tuh siapa. Kan ketahuan nih dari berapa jawaban yang udah kalian isi kan. 10 menit aja sampai jam 1.45 ya. Nanti baru aku bahas. Oke? Hmm. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Ini nomor satu ya buat Farihan ya. Takutnya tadi kelewatan. Hmm. Kalau ada yang mau ditanyain, nanti tanyainnya setelah setelah 45. Lah, 1.45. 10 menit aja ya. Coba kalian kerjain ya. Kak, ini masuknya gimana? Eh, masuknya. Iya, Udah buka course belum, Fariha? bentar. Coba kamu share screen aja, Fariha. Nanti aku bantu. Coba. Ayo, Bu. Oh, yang di chat Varia coba kamu lihat di chat ya.
Aku udah, ini aku udah ngirim. Tuh, tuh yang aku kirim tuh ya. Oke, makasih. Yang Learn Algonova. Di biasanya kamu bukannya di mana? Di Google Chrome kan? Di Google Chrome. Ini di sini Google Chrome, Google Google Chrome. Nah, itu bisa kebuka tah. Nah, nah kerja nomor satu ya. Nah, yang nomor lima lima tuh kan ada perintah tuh. Nah, nomor satu Fariha. Oke, dah kamu kerjain ya. Tuh yang tadi. Oke. Lah, salah. Tadi minus tiga. Ini aku ini benar. Oh, ini benar. Nah, ini yang ini. Ini salah nih. Eh, jika metro. Aku lupa lagi. Hmm, ini salah deh. Ini salah, ini benar. 0123. Oh, ini salah. 0123 itu salah. Yang ini benar. Dah tuh aku udah conteng-contengin. Nah, loh, salah juga. Tipe data boy bisa digunakan membuat ekspresi boolean. Oh, ini nih. Ini salah. Nomor 5. Oke, nanti aku bahas ya. Kamu cobain dulu, kerjaan dulu. Kerjain dulu. Nanti jam 1.45 aku bahas. Loh, kok salah sih? Si ini Fariha. Data tipe boolean itu benar. Baru itu data tipe. Ekspresi boolean. Benar. Terus apa lagi seru lagi? Coba aku deh. Aku nggak lihat lagi. Eh, tuh. Nah, iya tadi benar ya? Kok jadi bagus. Oke, udah itu yang tadi ya, nomor 2 ya. Nah, dikerjain dulu. Oke, yang lain silakan kerjakan dulu. 5 menit lagi ya. Aku sembari cek kalian sampai mana. Wah, udah sampai nomor 5. Iya, emang udah sampai nomor 5 sih. Nomor 5 kan ini ya. Nomor 5 mah gampang lah itu codingan. Harusnya kalian bisa sih. Nomor 5 tuh apa sih? Oh ini. Ini kan gampang. Ini gampang. Tuh, gampang banget ini mah. Coba nomor 5 kalian kerjakan. Itu lumayan gampang sih. Yang tadi yang udah kita jelasin. Yang aku udah jelasin true, false. Bener atau enggak. Play play dulu aja, play. Kalau di play loh, kok nih bad input, lihat.
Kenapa bisa bad input? Tuh, itu gampang. Kalau itu kan tadi aku udah kirim PPT ya. Nah, coba PPT-nya dibuka lagi. Jadi sengaja gue kasih waktu biar kalian coba ulik dulu sendiri. Dibuka PPT-nya, dilihat apa yang salah. Tuh kan ada banyak banget tuh contoh-contohnya tuh. Nah, lihat tuh. Kalau ada yang berhasil nggak? Kira-kira. Betul, udah bisa kan? Gani, Jeremy bisa, Daren bisa. Siapa? Arya bisa tuh. Ayo, yang lain coba. Kalau ada yang bisa, berarti bisa lah kalian. 55. Coba, coba. Hmm. Jadi memang itu hanya true dan false aja, nggak terlalu sulit sih. Aduh, ini 2 menit lagi ya. Oh ini 2 menit nih. 2 menit lagi. Oke, siapa yang udah ada kemajuan? Coba aku cek. Wah, masih belum ada juga nih. Masih baru 4 orang doang yang baru bisa. Ayo, ayo, ayo. Oke, udah 45 ya. Oke, kenapa? Ada yang nggak ngerti apa di nomor 5 kira-kira? Coba, coba jelasin ke aku apa yang kalian nggak ngerti. Nanti aku bantu biar kalian paham. Apa nih yang nomor 5 kira-kira menurut kalian apa yang nggak paham? Kira-kira. Kak, PPT linknya di mana? Oh ini ya nih. Wait. Nih. Tadi aku udah kirim. Hmm. Oke, kita bahas deh pelan-pelan ya. Aku udah kasih tahu kan trik-trik cepet ngerjain soal-soal yang ini tuh gini. Pertama, kalian udah pasti play dulu, ya nggak sih? Mana tuh? Nih, play dulu. Play. Kalau udah di play, tapi ternyata ada bad input, kalian harus kerjain. Errornya kenapa? Di situ udah jelas bad input di sini. Coba kita telaah dulu. Apakah ini benar variabel seperti ini penggunaannya? Atau gimana? Ada yang bisa revisi nggak? Ada yang bisa bantu aku untuk revisi? Kira-kira kenapa? Oke, sama dengan password switch store 111 dia error. Kenapa tuh? Coba Soalnya nggak ada sama dengannya. nggak ada apa? Mahdi? Sama dengannya. Sama dengannya. Oke, oke. Kita pakai sama dengan.
Nah, simpel gini aja. Password itu kan udah ada ya variabelnya. Berarti yang ini nggak usah dong hapus. Kan gitu kan? Ini nggak usah hapus aja. Jadi sekarang punya oke. Oke sama dengan switch store 111. Terus kan lihat disuruhnya apa? Lihat di soalnya, baca soalnya. Oh, aku disuruh untuk nulisin ini switch store 1111 agar hasilnya nilainya adalah true. Ya udah, kalian tinggal copy aja gini. Copy, nggak usah kalian tulis, nggak usah diketik lah. Paste, enter. Nah, di sini login doang yang muncul. Ya, yang muncul hanya login. Nah, gimana cara dia bisa munculin nilai true-nya? Dari mana dia bisa muncul? Ada yang bisa bantu aku jawab? Sama dengan sama dengannya kurang satu lagi Kak di oke. Pinter. Sama dengannya kurang. Satu lagi di oke. Terus, apa Di, lagi? di print setelah tanda petik eh, koma spasi oke. Oke, pinter. Kita udah pernah belajar variabel kan kemarin. Nah, ini variabelnya. Oke, coba sekarang kita masukin. Set. Woi, it's not defined katanya. Oke ini. Berarti harus kita ganti. Berarti oke sama dengan password. Coba kalau kayak gini gimana? Masih salah nggak kira-kira ya coba. Oke, ternyata benar tuh. Nah, jadi oke sama dengan password sama dengan visor. Jadi kalian tinggal tambahin ini aja, sama dengan aja. Iya, sama dengan doang ya. Tambahin sama dengan sama oke. Udah selesai. Gitu aja ya. Oh iya tadi nggak ngeliat tuh kalau ada aku kira passwordnya ke double. Ternyata itu buat sama dengan ya. Oke, sorry ya guys. Tapi ini udah bener. Oke, oke gimana? Eh ada lagi yang mau ditanyain? Kira-kira dari kalian? Sudah bisa semua? Coba kita cek. Oke, tinggal maki. Maki apa yang salah maki? Gaizan apa yang salah? Coba dilihat lagi tulisan aku. Coba. Kalian hanya cukup nambahin ini aja nih. Ini dan ini. Dah itu aja yang kalian tambahkan. Oke, itu aja yang kalian tambahin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Nggak atau bisa. nggak bisa? Oke, Gaizan coba share screen sini aku lihat. Oke, ada kesalahan. Oke, Sweet Store 111. Oh, kenapa dia false? Coba. Oh, ini kamu pakai spasi. Jangan pakai spasi. Coba di play lagi coba. Coba play lagi. Jangan pakai spasi coba. Enggak di sini kamu 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 play lagi maksudnya. Tapi ketika kamu tulis jangan pakai spasi gitu. Nah, Itu di print setelah tanda petik
Setelah koma belum di spasi kayaknya. Oh, coba nih spasi dulu. Prosesnya nggak terlalu ngaruh sih. Coba-coba di stop dulu terus spasi. Hmm. Nah ini nih, ini kasih spasi coba. Switch stop. Oh, bentar. Kayaknya ada sesuatu. Switch. Itu itu sweet sore bukan sweet store. Iya, nih salah nih. Ini Oh, harusnya gini nih. Si apa? Blazon. Harusnya tulisannya ini. Nah, tuh. iya. Switch STOR. Enggak, itu udah store. Switch store. Coba di play. Play lagi coba. Yang ini kamu copy nih. Switch Blazon. Ini kamu copy. Coba. Nggak usah ditulis. Biar sama. Coba. Nah, itu bisa kan? Salah ketik tadinya. Oke. Iya, nggak usah diketik. Oke. Ada lagi yang belum bisa dari kalian? Udah bisa semua? Beuh. Oke, nomor 6. Beuh. Ini area udah selesai nomor 6 sama Daren. Oke, mantap nih. Oke, nomor 6. Kita bahas lagi. Sini. Oke, nomor 6. Oke, ketika di play ini ada bad input. Kenapa bisa bad input tuh? Stop sama dengan kategori kue rasa coklat. Harus pakai apa kira-kira? Harus pakai aku kasih clue, operator logika. Tadi ada apa aja operator logika? Yang kurang Or dari, lebih dari. Oke, ini pakai apa? Pakai or. Ornya taruh mana kalau gitu? Kita baca dulu aja di sini. Pelanggan Sarah ingin membeli kue pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan Sweet. Program ini mengenal pesanan yang paling populer, tetapi sekarang tidak terjadi. Benar kan masalah proses? Nah, di sini kue coklat. Dia minta masukkan tipe dari kue. Kayak kue. Masukkan rasa, rasanya coklat. Pelanggan yang paling populer telah dimasukkan. Nah, ini udah jelas ya tuh. Kita bisa gunain or. Kenapa bisa kita gunain or? Alasannya simpel karena di sini ketika kalian masukin kue dan ini harusnya salah satu sih bisa ya. Kue coklat nilainya kan true. Bisa kalian pakai or. Soalnya dari or itu datangnya dari sini sih, dari sini nih. Tuh di sini disuruh pakai or kan. Yang tugas yang ini. Coba ya kalian pakai or di sini. Nih, or kategori kue berarti dia pakai apa? Sama dengan sama dengan. Samain aja. Ini juga gitu kan. Kalau ini kan pakai kurang dari lebih dari. Kalau ini kan nggak mungkin. Masa kategori lebih dari kue, sementara kategori itu inputannya adalah string. Berarti kan pakainya sama sama dengan. Coba di play. Kita masukin kue sama coklat. Nilainya apa? True. Kue, coklat. Nah, di sini ada yang error. Kira-kira apa lagi yang error? Coba masukkan tipe dari kue. Masukkan rasa. Pencarian yang paling populer telah dimasukkan. Coba kalau pakai N. Kue, oke, kue. Nah, kalau pakai N dia baru berhasil. Alasannya kenapa? Alasannya di sini sebenarnya nggak ditulis ya. Tapi di sini udah ketahuan bahwa dia ngetikin coklat, dia ngetikin kue, coklat sama kue,
hasilnya true. Ini sama nggak? Kue, coklat. Kalau dia ngetikin dua ini di dalam jauh soal tadi ya, dan hasilnya true, maka dia harus pakai N. Gitu. Makanya di sini aku pakai N. Ya sebenarnya kalau pakai OR bisa nggak, Mister? Bisa aja. Tadi kan bisa kan pakai OR kan. Tapi dia gagal. Karena soalnya mintanya harusnya N. Gitu. Dan dari mana tahu N? Karena di soal itu mintanya kue dan coklat itu nilainya true. Dan di program kita ya udah kita tinggal bikin aja kue dan coklat gitu. Udah itu aja ya. Oke. Ada yang mau ditanya dari sini? Kira-kira boleh kalian tulis dulu, boleh silakan. Tapi ditulis juga harus dipahamin ya, jangan nulis aja ya. Itu ya. Hmm, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Kira-kira? Ah, nih, kode dulu. Gimana nih, mau tanya nggak? Tanya, tanya, tanya. Ini masih gampang soalnya ter yang minggu depan tuh dia lumayan susah. Nah, gitu dong. It's not defined kah? Oke. Mana coba share screen si siapa Maki? Nih. Kalau nggak bisa share screen aja nggak? Nggak ada yang larang kok. Nih Maki, Maki, Maki-makian. Aku. Wah, kategori. Ya iyalah, kategori is not defined. Kamu mau ngapain? Ini kan kategori sama dengan kategori. Kamu harus punya variabel dulu tuh. Nih, kategori sama dengan kamu tulis apa? Lihat soalnya aja dulu. Coba Maki lihat soalnya. Nah, kamu gimana bisa nebak coba setelah soalnya? Nih, pembeli ingin membeli kue kering. Pembeli siap membayar 500 koin atau lebih. Nah, kamu bikin dulu pertama tuh kategori, berarti apa? Input. Kamu tulis nih, masukkan tipe dari gula-gula. Harganya juga INT, input yang harga. Nah, ini masukin tuh. Gitu. Itu variabelnya udah ada tapi bukan variabel itu variabel inputan. Nah, Mei tulis masukkan tipe dari gula-gula. Terus yang harga masukkan harga yang cocok gitu. Itu dari situ. Bukan kue kering. Ini masukkan tipe. Ini kan kalau ini kan output. Input. Ini jangan kamu tulis. Ini jangan kamu tulis. Ini inputan. Nah, pakai string jangan lupa. Kan dia input. Nah, K-nya 2, M-nya besar tuh. Lihat lagi. Jangan sampai salah. Nah,
Wait, keluar aku. Kamu mau Dan nanya. ya Gezen boleh apa? Share screen aja ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Sini Ini buka yang Gezen. terakhir nih. Kok salah? Yang ini. Coba gimana tuh? Play coba. Ini ya. Oh, e-stopnya nggak ada ya? E-stopnya kamu dapat dari mana e-stop? Eh, Kan kamu nggak ada variabelnya kan e-stop dapat dari iya. mana coba? Nah, nah ini kamu belum atur ininya. Dia pakai apa tuh? Baca dulu coba pakai or, and atau apa? Lebih besar, lebih kecil, kamu juga belum masukin. Coba. Nih, pembeli ingin membeli kue kering, pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. 500 koin atau kurang. Berarti gimana tuh? Tahu kurang 500 berarti koin or. atau kurang. Ayo, 500 koin atau kurang. Ada dua kondisi. Pembeli ingin membeli kue kering, oke. Berarti dia membeli kue kering nih satu. Sama pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Dua-duanya terpenuhi, berarti harus dua-duanya, berarti harus pakai apa? N atau or? Kalau dua-duanya wajib N atau N. or? Pakai N. N. Nah, di sini 500 koin atau kurang. Berarti kurang dari 500 Koin. gini, 500. Nah, berarti depannya apa nih? Ketika kue kering kan, kue kering N Mm. kurang dari 500 gitu. Ini ada di yang nomor 6. Coba lihat model nomor 6 kayak gini juga. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Cuma kalau ini kan kategori sama dengan kue, N gitu kan. Nah, berarti ini juga sama nih. Kategori sama dengan kue kering misalkan yang ini. Berarti yang sebelahnya kategori kurang dari 5, harga kurang dari 500. Gitu. Ada dua kondisi berarti. Berarti ini kuenya diganti. Iya, ya. Jadi kue kering. Yang ini berarti jadi apa? Gazan. Jadi itu Harga, 500 koin. iya harga Harga-harga. kurang dari sama dengan 100 koin. 500. Nah, ya, oke, gitu. Polanya kayak gitu kok. Jadi ini disalin aja. Iya, boleh kalau kamu bingung salin aja. Copy terus pastein di situ. Nah, itu contohnya kayak gitu. Ya, tinggal kamu implementasin aja, tinggal kamu Yang ini dihapus. tambahin satu variabel lagi di sini. Enter, nah baru apa kamu mau nyapa? Misalkan hasil, hasil sama dengan, nah ini udah ada kan tuh. Udah kamu tinggal ganti aja. Ini ganti, selesai. Tuh kalau ada yang bingung, lihat punya Gaizan tuh. Gaizan udah mulai Ini hampir rasanya benar. diganti apa jadi? Harga. Yes. Lihat punya Gaizan ya, itu dia udah mulai benar tuh punyanya. Nah terus ininya ganti apa Gaizan? Tadi aku udah jelasin. Yang mana? Lihat lagi soalnya. Yang ini kan udah nih kue kering. Berarti ini apa? Ya, kurang. Berarti masukinnya apa berarti? Kurang, kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari. Kurang dari, coba. Di Ini situ kan coklatnya dia ganti. bilang, dia bilang apa sih di situ? Koin, oh membayar 500 koin atau kurang 500 koin. Berarti kalau aku bayar 500 koin, dia harus pakai apa? Kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Iya, berarti harus pakai kurang dari sama dengan. Gitu. Ini. Iya, terus berapa? Angka atau string? eh Yo, yang bisa dipakein untuk perhitungan, string atau angka atau integer. Angka. Berarti ini apa? Ini integer, ini bukan string. Dihapus petiknya. Kalau string kan nggak bisa Ini. diolah, berarti Petik yang integer. mana? Semua. Yang ini nih, Nih.
Yang 500. Oh, Ya 500 berarti hapus integernya. Nah, dah terus masukin tuh si itunya. Yang ke nomor 4. yang mananya? Itu i-stop, masukinnya i-stopnya. Di stop. Ya, Udah ini aja. nah, coba. Salah. Oke, itu katanya apa tuh? Isna nih, lihat harga itu dia integer atau string? Harga. Nih, kamu nerima masukan, inputan itu integer atau string? Ayo, String. integer dong, ini kan And 500 ntar angka. Berarti kamu ya udah tambahin apa? petik. Oh, enggak, di nomor 2, di nomor 2. Nih, kamu harus tambahin int di sini, ya kan? Di int input tuh kamu tambahin. Ini kayaknya aku salah ini nih. Gimana? Ya, tambahin coba int. Nih, di sini nih. Int input. Coba tambahin. Nah, di situnya. Dalam kurung, GBS. Nah, coba. Nih sambil lihat layarnya si Gaizen ya, teman-teman ya. Eh, Tutup, tutup kurungnya di belakang sini dong. Hmm. Nah, kamu tutup di belakang. Nah, coba. nah, Gitu. Udah, di stop dulu. Tuh, lihat dulu yang lain. Lihat layarnya Gaizen ya. Udah belum? Lihat yang lain. Nih, aku jelasin lagi deh. Ya. Udah, nggak apa-apa. Gaizen lanjut aja. Aku jelasin. Oke, aku jelasin ya. Nomor 7. 7 udah ada yang bisa? 7 ya tadi ya? 7 coba. 7 7. Be, 4 orang udah bisa tuh. Tinggal siapa yang belum? Fariha, Maki, Jeremy. Jeremy tumben. Gani, Arfa. Oke, ini lihat nih. Aku sharing deh. Nah, ketika kalian nemuin soal nih, nanti untuk kedepannya pasti kalian bakal kayak gini terus. Ketemunya pakai logika. Jadi sebelum kalian ngerjain soalnya, kalian harus lihat dulu. Oke. Lihat ini. Kategori, harga. Ketika ada soal yang udah ngasih kayak gini, ini kan tinggal pakai aja. Kategori punya siapa? Punya ini. Harga punya siapa? Harga punya ini. Ini jangan ditulis. Ini kan ininya, inputan. Nah, ya udah, kalian tinggal masukin aja. Tinggal masukin kategori. Karena dia kue kering, berarti dia adalah string. Berarti tinggal input dalam kurung masukkan tipe dari gula-gula. Nah, terus yang kedua, karena dia adalah integer, angka, berarti int, input, apa tuh, masukkan harga yang cocok, yang cocok. Nih, kayak gini. Baca lagi di bawahnya. Kita nggak dikasih tahu apakah ini pakai N atau OR. Cara kita tahu dari mana? Dia baca di sini. Dia lihat promosi ditawarkan berdasarkan dua kondisi. Dua. Ingat, dua kondisi. Satu,
pembeli ingin membeli kue. Yang kedua, pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Karena ada dua kondisi yang nilainya akan true, maka kita akan pakai and. Gitu. Oke? Kita pakai and. Oke. Nah, kita masukin nih di sini. Contoh hasil. Sama dengan kita masukin kategori, ya, kategori sama dengan kue kering. And harga sama dengan sorry, harga berarti kurang dari sama dengan 500. Terakhir apa? Print. Tawarkan produk sebagai promosi, koma, hasil. Udah, kayak gini. Ya, gitu. Coba, coba dulu. Jadi, pelan-pelan aja ya. Jadi kalian ini aja dulu pahamin si soalnya aja. Karena soalnya nih, ya pastinya beda soal codingan sama soal mirip-mirip sih, kayak soal matematika. Gitu. Kayak nih, misalkan kue kering, 500. Tuh, terus kan? Coba lagi. Nah, udah. Tuh, gitu. Ini kita masih belum masih masih and or ya. Nanti minggu depan baru if else. If else nanti kita coba bahas sekali deh. Karena waktunya masih ada beberapa menit sih. Oke, coba ya. Kalau masih bingung, tanya. Karena makin lama nanti makin susah takutnya. Tanya aja nggak apa-apa. It's okay. Kak, ini kok gak bisa? Maki. Oke, coba share screen Maki. Tuh lihat coba. Oke. Oke. Maki, coba lihat lagi soalnya Maki. Lihat soalnya. Lihat ininya. Tulisannya udah bener belum? Tipe nggak kamu? Coba baca. Lihat tulisannya, ayo. Karena kan dia kalau tipe, dia nggak bisa. Dia udah otomatis soalnya. Titik dua, huruf besar, huruf kecil, coba lihat. Tuh, masukkan. K-nya dua, kamu satu. Gula-gula titik dua, kamu nggak ada. Harga juga tuh masukkan. Harga, masukkan K-nya dua. Ya kan? Nah, itu dicek. Oke? Jadi harus teliti. Tuh, masukkan. K-nya dua. Gula-gula.
Nih, K-nya 2 nih, tuh. Nah, gitu ya. Eh, baju aku robek ternyata. Tuh, kenapa tuh robek? Habis ngelawan Madara. Ada lagi yang masih bingung, guys. Aku coba cek siapa yang udah, siapa yang belum ya. Kalau bingung, tanya aja, nggak usah malu-malu lah. Kita chill aja. Agak nyantai aja kita belajarnya. Tinggal Maki, Fariha. Gimana? Yuk, coba dicek lagi. Lihat layar aku, dipahamin. Jadi ngetiknya tuh sambil dipahamin. Jangan ngetik aja sambil pahamin. Kalian coba belajar translate. Kayak misalkan diskon, ada variabel diskon, kategori adalah kue, dan harga kurang dari 500 gitu. Karena dia udah jelas kan kalau ininya nilainya true, ini true, maka hasilnya adalah true. Gitu ya. Kenapa pakai kurang dari sama dengan? Alasannya kenapa tuh kira-kira? Karena dia minta kalau dia punya uang 500 atau kurang, bisa. Nah, kalau kamu pakai kurang dari 500 ini nggak bisa. Kenapa? Kurang dari 500 berapa? 499. Makanya kita harus pakai kurang dari sama sama dengan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain nomor 7 guys? Sudah bisa semua? Ada yang belum? Bentar. Loh, Maki, Fariha masih merah. Kenapa nih Maki sama Fariha? Boleh kalau ada yang susah tanya ya. Nanti baru ku lanjut. Ayo Maki, Fariha. Kenapa nih? Aman? Aman nggak kira-kira? Hmm, Oke, sudah. Fariha bisa? Maki bisa? Aku lanjut ya. Lanjut ya. Wih, yang udah selesai Arial. Keren nih. Oke, nah lanjut ke nomor 8. Langsung aja aku bahas ya nomor 8 ya guys. Karena waktunya tinggal 10 menit biar aku bisa refleksi. Oke, keinginan. Keinginan titik 2. Berarti kita masukin ya. Berarti kita masukin input. Di sini kita masukin input keinginan titik 2. Lalu ada tulisan apa lagi tuh? Nah, kira-kira pakai N atau pakai OR? Siapa yang bisa jawab? Nomor 8, N atau OR? Or, Kenapa OR, Jeremy? karena dibilang di situ hanya satu permintaan cukup. Pinter. Good job, Jeremy. Good. Ya, pakai OR ya, teman-teman. Jadi kita tinggal bikin aja variabel misalkan apa nih kira-kira nama variabelnya kita bilang apa ya? Diet deh, diet. Nih, diet sama dengan gitu. Pertama, ada tanpa gula, tanpa lemak, dan tanpa gluten. Ya udah kan gini aja. Keinginan sama dengan tanpa gula or gitu ya. Terus apa lagi? Or keinginan sama dengan tanpa lemak. Ini or keinginan sama dengan tanpa gluten. Nah, jadi nanti dia pilih salah satu. Apakah tanpa gula, apakah tanpa lemak, atau tanpa gluten? Gitu. Eh, yang bawahnya tinggal kalian masukin aja deh print. Tuh, tinggal apa? Tawarkan produk
khusus diet. Titik dua, koma, diet. Selesai. Apply. Misalkan aku mau bilang apa? Tanpa gula. Oke, true. Terus aku bilang apa lagi? Tanpa gluten. Nah, ya true. Tuh. Simple banget. Gampang banget kan? Kalian pahamin or and. Jadi hari ini aku refleksi sekalian ya, biar kalian waktunya enak cepet. Aku refleksi, jadi hari ini kita belajar tentang and or. Kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, sama dengan, sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kita belajar itu hari ini. Operator logis, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan. Dan operator logis campuran itu ada and dan juga ada or. And apabila ketika dua nilai atau lebih, misalkan ada dua atau tiga nilai, semuanya harus nilainya true, maka hasilnya adalah true. Apabila salah satu dari and itu ada yang false, maka hasilnya adalah false. Kalau or berarti ketika semuanya nilainya adalah true, maka dia juga true. Tapi ketika cuma ada salah satu yang true, maka nilainya adalah tetap true. Ya, karena tadi aku udah bilang ya, kalau mau beli mangga atau jeruk, aku beli jeruk misalkan. Ya, pasti nilainya adalah true. Tapi kalau aku pakai kata dan, aku beli mangga dan jeruk, tapi aku beli mangga dong nih. Berarti salah dong. Gitu ya, logikanya ya. Kita belum masuk ke if else, minggu depan baru kita masuk ke if else. Sebenarnya di nomor selanjutnya, itu ada if else. Nih, aku sembari kirimin aja ya. Bentar, aku kirimin. Aku kadang suka lupa nih kirim kunci jawaban, biar kalian bisa belajar di rumah ya. Wait, nih aku kirimin kunci jawabannya ya. Biar teman-teman bisa belajar, oke? Kunci jawaban lesson berapa hari ini? Empat ya? Empat apa lima? Empat apa lima? Aku lupa. Lima ya? 5, Empat apa lima? 5. Lima. Empat. Jujur aku lupa. Empat. Hmm, ini sorry. Bentar ya. Lesson. Oh, lima. Oke. Dah, nih kalian coba tulis dulu ya. Ya, oh. Oke, gitu aja hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku tutup? Ini aku kirimin aja ya di chat biar bisa di copy paste. Oke, jadi hari ini sudah selesai belajarnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang masih bingung? Boleh. Boleh kalian chat. Ya, Maki, silakan. Kenapa? Kepencet, Kak. Kenapa Maki? Kepencet. Oh, kepencet. Yo, yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke. Nggak ada, Arsyaka Kak. aman nggak? Arsyaka aman. Pakai bahasa Indonesia aman nggak? Aku ngomongnya. Agak susah nggak? Nggak aman ya. Ntar dikit-dikit lah. Aku coba pakai Inggris kali. Oke, kalau gitu guys, kita foto dulu yuk. Boleh semuanya di dalam kameranya. Kalau ada yang mau ditanyain lebih lanjut, tanyain di chat, di grup. Tanya aja, nggak usah malu-malu. Mister, aku nggak ngerti. Atau nggak, chat aku aja. Aku on terus kok. Walaupun aku kerja juga kan di luar. Aku on terus, jadi tanya aja. Nggak apa-apa. Aku mah, tiap ini ditanya juga nggak apa. Murid aku udah banyak ya. Ada, aku tuh ada murid sekitar puluhan. Jadi nggak cuma di kelas kalian doang. Aku ngajar ada lima kelas ya. Itu juga pada nanya kok. Kadang ada yang ngajakin main game juga kan
main game aja nggak apa-apa. Aku mah chill, seru lah. Aku juga suka main game. Aku lagi main Nintendo. Kalian ada yang main Nintendo Switch nggak? Ada yang main Nintendo Switch? Nggak ada ya? Ya aku lagi suka Nintendo Switch tuh, pengen beli tapi mahal banget. Aku jadi pakai emulator. Mainnya PS. PS aku main. PS, PS sebenarnya mainnya di komputer. Lagi masih belum kepegang tuh Pragmata tuh, belum namatin. Pragmata Spider-Man 2 aja masih gara-gara kriset aku jadi malas mainnya Spider-Man 2. Jadi foto ya, satu, dua, tiga. Nah, udahlah, biar cepet. Yaudah guys, hari ini thank you. Aku juga mau keluar juga hari ini. Aku mau nonton Spider-Man nih, dari kemarin nggak nonton-nonton. Oke, thank you ya hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja di grup ya. Atau nggak di chat aku aja ya. Oke? Dadah. Oke, see you guys. Terima Bye-bye. kasih, Kak. Yo, sama-sama semua. Thank you, thank you. Ya, dadah.